Ada 2 Virgo di sini. Silakan Matius, Heo. Ya, selamat malam Elia. Saya tiap hari ini mendengar video-video Anda. Saya dari gereja KP Kristen. Yang mungkin Elia bisa memberi penjelasan. Saya melihat di Alkitab, Musa naik ke gunung mengambil 10 perintah Tuhan. 10 perintah Tuhan. 10 perintah Tuhan itu yang keenam adalah jangan membunuh. Begitu Musa turun gunung, turun ke bawah, orang Israel semuanya sudah bimbang dan ragu. Akhirnya apa? Dibunuhlah 3.000 orang lebih, nggak salah, lewat dipatok dengan ular. Tapi dalam 10 perintah Tuhan itu, jangan membunuh. Tapi begitu turun, hampir 3.000 orang lebih dibunuh. Nah, kata membunuh itu apakah ada yang diperintahkan, ada yang dilarang? Nah, gimana nih Kak Elia yang bisa bantu menjelaskannya? Terima kasih. Bahkan Pak, kalau kita mengkomparasi kepada apa yang dilakukan Israel pun, mereka membunuh ketika masuk ke tanah Kanaan. Padahal, ingat ya, 10 hukum itu bukan hukum Taurat ya. Itu dasatitah, beda ya. Itu hukum universal. Hukum Taurat itu yang 613, Miss Ford. Jadi, jangan sebutkan 10 itu hukum Taurat, bukan. Itu 10 hukum. Nah, 10 hukum ini diberikan jangan membunuh. Nah, itu diberikan kepada Musa sebagai tanda bahwa manusia itu harus mengasihi yang lain. Jadi kalau kita lihat Pak, hukum pertama sampai hukum keempat itu relasi kita dengan Allah. Akulah Tuhan Allahmu, jangan sebut namamu sembarangan, jangan berbuat maling patung, dan kuduskanlah hari Sabat. Hukum kelima sampai hukum ke-10 itu mengatur relasi kita dengan sesama manusia. Nah, hukum inilah yang kemudian disempurnakan Yesus Kristus, kasihi Allah dan kasih sesama. Kalau kita kasihi Allah, kita lakukan 1 sampai 4. Kalau kita mengasihi sesama, maka kita lakukan 5 sampai 10. Nah, ketika hukum itu diberikan kepada Musa, bagikan kepada bangsa Israel, tetapi ada yang terbunuh bangsa Israel. Kenapa mereka terbunuh? Kenapa mereka ada yang dibunuh? Kenapa mereka ada yang mati? Itu karena dosa-dosa mereka dan sanksi bagi mereka. Seperti misalnya orang-orang yang dipatok ular, ya, yang ketika mereka tidak melihat kepada ular tembaga itu mereka akan mati. Itu kan karena kesalahan mereka. Itu sebagai sanksi dan hukuman. Jadi bedakan hukum yang diberikan itu dengan sanksi dari kematian itu. Jadi hukum dalam 10 dasatitah, hukum ke-6 itu berkaitan dengan apa? Mengatur moral manusia agar tidak membunuh sesamanya oleh karena motivasi kebencian dan lain sebagainya. Berbeda dengan yang terjadi bagi bangsa Israel, di mana mereka mengalami kematian karena sanksi yang dibebankan bagi mereka atas kesalahan mereka sendiri. Begitu. Ya. Boleh lagi tanya satu lagi ya? Ya, silakan. Ya. Di dalam, saya baca di dalam Alkitab, Elia juga tahu bahwa Yesus saat disalibkan, kata-kata terakhir, dia bilangkan kepada muridnya, hai ibu, itulah murid-murid anak-anaknya. Nah, kalau di bahasa Mandarin, Tuhan Yesus yang waktu saat salib itu, dia bukan menunjukkan bahwa ibu, tapi dia bilang, Fuden adalah wanita. Hai. Dalam Yunani itu gunaika. Nah, dalam Indonesia ibu. Kalau di bahasa Mandarinnya itu Fuden itu perempuan. Nah, saya pernah dengar pendeta itu bilang, saat itu Yesus itu mengatakan bahwa itu, hai perempuan, kok bukan panggil ibu? Nah, mungkin posisinya saat itu, nah Yesus itu sudah di atas, bukan anak, tadi dia sudah menjadi Allah. Apakah demikian? Ada sedikit perbedaan dalam bahasa. Kalau bahasa Mandarin, Fuden itu adalah perempuan. Hai perempuan.
kok dia bukan panggil ibu. Nah ini perbedaan, saya sedikit tidak ngerti ya bahasa Mandarin, perbedaannya gimana nih. Coba tanggapan Bu Elia gimana? Itu dalam bahasa Yunani punya satu kata Pak, gunai. Jadi gunai itu bisa diartikan perempuan, wanita, atau bisa juga disebut ibu. Misalnya ketika, atau bisa juga disebut istri. Gunai itu punya banyak arti, tergantung konteksnya. Ya, jadi sebenarnya itu tidak masalah ketika Tuhan Yesus berkata, gunai, perempuan, ibu gitu ya. Itu nggak masalah karena memang si Bunda Maria itu memang adalah ibunya Kristus dan sekaligus perempuan. Karena kata guna itu seringkali digunakan bagi mereka yang masih perawan. Nah, Bunda Maria kan perawan. Iya. Jadi nggak masalah mau dia panggil Yesus ya, kadang umat-umat sesat abad ke-7 itu sering menggoreng itu dengan menafsirkan sebagai istri. Ya, padahal malaikat juga pernah memanggil Maria itu sebagai gunai. Lalu apakah malaikat mengistrikan Maria? Kan bukan begitu. Gitu. Jadi memang itu kekayaan bahasa. Itu nggak ada masalah. Gitu. Ini bukan satu lagi nih, mungkin satu terakhir. Ya. Bukan satu pertanyaan. Yang satu, kita kan semua yang sudah menerima Yesus sebagai juru selamat. Kita sadar dan diterima dan kita semuanya dibaptiskan. Nah, banyak sekali ya kita sebagai pengikut Yesus kan dibaptiskan, kita sadar bahwa kita terima Yesus sebagai juru selamat. Ada terkadang jemaat melihat mujizat sehingga dia percaya. Ada yang benar-benar dari kecil, mereka sudah dari kecil dibawa ke gereja sehingga mereka dibaptiskan menerima Yesus sebagai juru selamat. Ada melihat kesaksian sesuatu baru percaya. Tidak seperti contohnya seperti murid-muridnya. Yesus udah dibangkitkan dan harus dibuktikan. Lihatlah tulang rusuknya yang ditusuk, sudah itu tangannya, melihat bukti baru percaya. Nah, di zaman kita ini, kita kan tidak mungkin jamah pakunya bekas paku, bekas apa itu. Kita melihat apa iman kepercayaan kita lebih baik dengan murid-murid yang saat itu. Kita tidak melihat, tapi kita lebih bisa percaya. Karena setahu saya setiap jemaat yang sudah menerima Yesus sebagai juru selamatnya, semua berbeda. Ada yang melihat kesaksian, ada dari kecil udah terima Yesus sebagai juru selamatnya, dan banyak sekali. Nah, kira-kira iman kepercayaan kita yang tidak harus melihat bukti memegang tangan Yesus yang saat bekas-bekas yang dipaku, apakah iman kepercayaan kita lebih baik daripada saat-saat muridnya pada zaman itu? Terima kasih Bu. Terima kasih Ilya. Ya, Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan lebih baik, tapi Tuhan Yesus mengatakan berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Tuhan Yesus nggak pernah bilang lebih baik mereka yang tidak melihat tapi Tuhan Yesus hanya berkata berbahagialah mereka yang tidak melihat tapi percaya. Jadi kalau Anda percaya walaupun tidak melihat sesuai sabda Tuhan Yesus, maka berbahagialah Anda. Itu saja. Ya. Sekarang lanjut yang lain. Oke, ya. Tuhan berkati ya Pak. Ya. Silakan Virgo. Selamat malam, Mister. Selamat malam. Ya, atas kesempatannya Kak. Saya mau nanya terkait Tritunggal. Ingin tahu lebih terkait Tritunggal Kak. Ya, hal apa yang mau kamu tanya dari Trinitas? Secara keseluruhan sih Kak, memang belum terlalu tahu, hanya sekedar dengar-dengar aja gitu. Oke, bentar ya. Ya. Saya bantu kamu memahami dari gambar. Saya suka buat sketsa tentang Tritunggal. Sebenarnya saya sudah saya sudah pernah buat itu dalam satu video yang
menggambarkan ini. Sebentar ya. Saya ini dulu. Bentar ya. Saya ini dulu ya. Agak berantakan soalnya mejanya ini. Oke. Nih ya, kamu bisa belajar dari sini dia. Nih ya, saya begini dulu. Ini nggak kelihatan ya? Oke. Ini kelihatan ya? Saya singkirin. Nih. Ketika kita belajar tentang Allah Trinitas, Trinitas itu apa? Kamu harus mengerti bahwa Trinitas itu dari akar kata Latin. Ya, Trinitas itu dari akar kata Latin yang artinya yang berasal dari dua kata, yaitu tri dan unitas, yang artinya tri itu adalah tiga, unitas itu adalah keesaan atau persekutuan. Ya, jadi Trinitas itu adalah artinya ketiga yang esa atau uncompounded singleness. Nah, ilustrasinya Allah yang esa di dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Allah yang esa itu adalah Sang Bapa. Sang Bapa ini nama perjanjiannya adalah Yod-Heh-Vav, yang artinya adalah Sang Ada. Nah, sifatnya Sang Bapa ini adalah transenden, tak terhampiri dan tidak kelihatan. Ya. Nah, di dalam dirinya Sang Bapa yang adalah Allah, dia memiliki firman atau logos dalam bahasa Yunani yang artinya adalah daya cipta atau ilmu atau kecerdasannya Bapa. Jadi firman itu adalah kecerdasannya Bapa sendiri. Karena dalam bahasa Yunani adalah logos. Seperti misalnya teologi. Teologi itu dari kata Yunani, theos dan logos. Theos itu artinya Tuhan atau Allah, maka logos itu artinya ilmu. Jadi teologi adalah ilmu tentang Allah. Ya. Jadi Bapa itu memiliki firman atau logos, itulah daya ciptanya yang olehnya, yang dimana Bapa ini menjadikan segala sesuatu menggunakan firman-Nya atau akal budinya ini. Dan akal budinya itu adalah Sang Anak, disebut sebagai Sang Anak, itulah Yesus. Nah, selain memiliki firman, Sang Bapa ini memiliki roh, yang oleh roh ini ia menghidupi segala sesuatu. Ayub 33 ayat 4, itulah Roh Kudus. Ya, jadi Sang Bapa, firman-Nya Bapa atau Anak yaitu Yesus, dan rohnya Bapa yaitu Roh Kudus, itulah Trinitas. Ya, jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus itulah Allah yang esa. Karena tidak mungkin Sang Bapa itu tanpa firman. Kalau Sang Bapa tanpa firman atau akal budi, berarti Bapa itu bisu. Kalau Sang Bapa tanpa roh, berarti Bapa itu mati. Jadi Allah yang esa itu harus Bapa dengan firman dan dengan rohnya. Ya, jadi Allah itu harus Allah yang hidup dan Allah yang dapat mencipta. Yaitu Allah Sang Bapa yang memiliki firman dan roh. Dan Bapa, Anak atau firman dan Roh Kudus, itulah Trinitas. Jadi Trinitas itu berbicara tentang bagaimana Allah yang esa. Itu tidak berurusan dengan berapa jumlah Allah. Ya, jadi Trinitas itu berbicara tentang seperti apakah Allah kita yang satu itu. Oh, ternyata Allah kita yang satu itu adalah Sang Bapa yang memiliki firman dan roh. Kalau Bapa ini adalah Allah, maka yang di dalam Bapa pastilah Allah. Firman yang di dalam Bapa pastilah Allah. Roh yang di dalam Bapa pastilah Allah. Kalau Bapa ini adalah Tuhan, maka firman yang di dalam Bapa pastilah Tuhan. Dan roh yang di dalam Bapa pastilah Tuhan. Tapi tidak ada tiga Tuhan, hanya ada satu Tuhan. Ya, bukan berarti ada tiga Allah, tapi hanya ada satu Allah. Sama seperti kamu, kalau tubuhmu adalah manusia, maka firman yang di dalam tubuhmu dan roh yang di dalam tubuhmu pastilah manusia. Tapi tidak ada tiga manusia, hanya ada satu manusia. Dan ketika firman Allah itu menjadi manusia, berinkarnasi. Inkarnasi ini artinya di dalam daging. Dari kata Yunani ini inkarni. Karni itu daging, makanya karnivora itu pemakan daging. Jadi inkarni itu di dalam daging. Dan ketika firman itu menjadi manusia di dalam daging, lahirlah pribadi bernama Yesus. Dan Yesus ini tentu punya dua kodrat. Dia adalah Allah karena dia adalah firman Allah, dan dia menambahkan kodrat kemanusiaan. Dan ketika dia mati dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi tidak sulit untuk dipahami. Karena Trinitas ini berbicara tentang bagaimana Allah, bukan berapa Allah. Gitu ya? Iya, Kak. Oke, mengerti atau gimana? Iya, mengerti Kak, udah paham. Ya. Ya, makasih.
makasih banyak.